Oke, kita bakal bahas satu kasus hukum yang jujur aja bikin geger satu negara. Ceritanya tuh pelik banget, penuh dengan tanda tanya. Coba Anda bayangin ya, di satu sisi, jaksa menuntut hukuman paling berat yang ada, hukuman mati. Tapi di sisi lain, vonis yang dijatuhkan hakim cuma 5 tahun penjara. Jauh banget kan? Padahal, ini kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton loh, salah satu yang terbesar dalam sejarah kita. Jadi wajar banget kalau semua orang bertanya-tanya, kok bisa? Gimana ceritanya vonisnya bisa seringan itu? Nah, untuk bisa ngerti kenapa vonisnya bisa begitu, kita harus kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Fandi Ramadan. Dengerin deh apa kata ayahnya, keluarganya itu hancur banget. Mereka datang ke pengadilan berharap anaknya bebas, malah divonis 5 tahun. Mereka benar-benar yakin Fandi ini cuma korban, anak baik-baik yang kejebak di situasi yang salah. Dan kalau kita lihat latar belakangnya Fandi, ceritanya jadi makin menarik. Dia ini bukan gambaran gembong narkoba sama sekali. Dia anak muda 25 tahun, lulusan sekolah pelayaran, anak sulung dari keluarga nelayan yang sederhana. Dia ini tulang punggung keluarga, sampai-sampai rumah mereka digadaikan buat biaya sekolahnya. Jadi dia ambil pekerjaan ini ya harapannya cuma satu, biar bisa angkat derajat keluarganya dari kemiskinan. Nah, itu tadi cerita dari sisi Fandi dan keluarganya. Sekarang coba kita lihat dari sisi kejahatannya. Ini dia yang bikin ceritanya jadi beda 180 derajat. Prosesnya itu cepat dan terorganisir banget. Bulan April, Fandi direkrut. Awal Mei, seluruh kru udah terbang ke Thailand, nunggu komando dari bos besar yang mereka panggil Tuan Tan. Pertengahan Mei, di tengah laut lepas, kapal mereka, Sea Dragon, terima 67 box barang dari kapal lain. Dan cuma 3 hari kemudian, kapal itu dicegat di perairan kita. Dan isi kargo itu bukan main-main. Pihak berwenang menemukan hampir 2 ton, tepatnya 1,9 ton sabu. Bayangin, itu jumlah yang luar biasa banyak. Cara mereka menyembunyikannya juga rapi banget. Barangnya itu dikemas dalam 67 box yang disamarkan jadi teh Cina merek Guan Yin Wang. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar kirim barang biasa. Ini adalah operasi penyelundupan berskala masif yang udah direncanakan dengan sangat matang. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya di pengadilan. Pertanyaannya, jadi Fandi ini sebenarnya pelaku yang sadar atau cuma pion yang sama sekali nggak tahu apa-apa? Dalam dunia hukum, ini semua bermuara pada satu konsep penting, mens rea. Ini istilah Latin yang artinya niat jahat. Intinya, jaksa harus bisa membuktikan kalau si terdakwa itu tahu dan sengaja melakukan kejahatan tersebut. Jadi di ruang sidang itu ada 2 versi cerita yang saling bertabrakan. Jaksa bilang, semua kru ini, termasuk Fandi, tahu kok itu isinya narkoba. Mereka sengaja berkomplot. Tapi pembela Fandi bilang, tunggu dulu, Fandi itu cuma ABK biasa, anak buah, baru seminggu kerja, nggak punya kuasa apa-apa. Kata keluarganya, dia malah dikasih tahu kalau isi boxnya itu emas dan uang. Jadi dia ini korban, bukan anggota sindikat. Oke, jadi ada 2 narasi yang benar-benar bertolak belakang kan? Terus gimana caranya hakim bisa sampai ke vonis 5 tahun? Apa pertimbangannya? Ternyata, hakim melihat dari 2 sisi. Di satu sisi, ada hal-hal yang memberatkan. Jumlah barang buktinya gila-gilaan, hampir 2 ton. Dan jelas ini merusak program anti-narkoba pemerintah. Tapi, di sisi lain ada juga yang meringankan. Fandi ini sopan selama sidang. Dia nggak punya catatan kriminal sebelumnya. Dan yang penting, dia masih muda. Dianggap masih ada harapan buat dia berubah. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai di situ. Fandi kan nggak sendirian di kapal itu. Untuk benar-benar ngerti kenapa vonisnya cuma 5 tahun, kita harus lihat hukuman buat kru yang lain. Ini kuncinya. Nah, coba lihat perbandingannya. Teknisi dan mualim 1, yang jabatannya lebih tinggi, divonis seumur hidup. Jurumudinya belasan tahun penjara. Sementara Fandi, yang posisinya paling rendah sebagai ABK biasa, dapat 5 tahun. Dari sini kita jadi bisa lihat kan, hakim sepertinya sangat mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing orang dalam operasi ini. Logikanya jadi lebih masuk akal. Kasus Fandi Ramadan ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Dalam sebuah operasi kejahatan yang terstruktur seperti ini, di mana sih batas antara korban dan pelaku? Siapa yang benar-benar penjahat dan siapa yang mungkin hanya ikut terseret arus?